Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Rabu 30 Maret 2022. Dan saat ini kita masuk di dalam masa Prapaskah dan kita masuk ke hari yang ke-25. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari kita akan menyiapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hidup kami ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan yang selalu baru yang Tuhan berikan. Maka pada saat ini kami sungguh bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan. Dan sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, Yesus berkuasa atas segala keadaan. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Namun saya akan mendasarkan di dalam ayat 16 dan 17 untuk perenungan kita pada saat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, makanan merupakan kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia. Nah, ketika seseorang itu mengalami kelaparan atau lapar, maka dampaknya asam lambung bisa naik. Dan itu bisa memicu sembelit. Dan kualitas daya kerja otak menurun. Otot-otot dalam tubuh melemah. Dan metabolisme tubuh itu terganggu. Jadi, makanan merupakan hal yang penting, pokok kebutuhan pokok di dalam
kehidupan manusia. Maka ketika Tuhan Yesus menghadapi satu kenyataan di mana murid-murid menginformasikan bahwa ini sebanyak orang sedang membutuhkan makanan, dan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Dan mereka bingung. Murid-murid tidak bisa melakukan untuk bisa memberi mereka makan karena ini jumlahnya banyak, 5.000 orang. Laki-laki itu baru laki-laki, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Dan pada saat itu, kalau sampai 5.000 orang laki-laki ini mengalami kelaparan bersama dengan anak-anak, bersama dengan para perempuan, wah, ini keadaan bisa kacau balau. Karena betul, kalau seseorang itu lapar, bisa mengalami gangguan, pikiran jadi tidak tenang, dan seterusnya. Wah, itu bisa menjadi masalah besar. Nah, itu sudah ditangkap oleh para murid nih. Sehingga para murid mengatakan kepada Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang. Karena tidak mungkin kita memberi makan. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, itu bukan seolah-olah karena murid-murid itu mampu. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kuasanya melalui keadaan di mana mereka semua sedang lapar dan membutuhkan makanan. Dan puji Tuhan, ketika murid-murid menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, disitulah Tuhan Yesus memakai kesempatan untuk menunjukkan, untuk menyatakan kuasa Tuhan Yesus atas segala keadaan. Jadi dari peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang pertama kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu memahami kebutuhan. Maka itu kalau ada lagu, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Keluarga damai, Yesus memahami, Yesus mengerti. Kalau makanan itu menjadi kebutuhan pokok, maka itu Tuhan Yesus tidak memberikan orang banyak itu kekayaan. Tuhan Yesus tidak menghibur dengan hiburan-hiburan yang menyenangkan. Tidak, Tuhan Yesus memberikan makanan, yaitu roti dan ikan. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa dalam segala keadaan Tuhan Yesus itu mengerti akan segala kebutuhan setiap kita. Maka itu jemaat, keluarga damai yang terkasih, bila kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mengerti, memahami akan segala kebutuhan hidup kita. Yang kedua, Tuhan Yesus memakai cara yang ajaib. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan. Itu jelas tidak mungkin. Dan ini menurut kebiasaan adat daripada orang-orang Yahudi, itu 5 roti dan 2 ikan itu bekal untuk makan sehari saja. Untuk 1 orang. Nah, bagaimana bisa mencukupi 5.000 orang banyaknya? Tetapi dari hal yang kecil itu, Tuhan membuat dengan caranya yang ajaib, sehingga 5.000 orang itu dikenyangkan. Oh, haleluya, puji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memahami dan Tuhan Yesus juga bertindak. Dia tidak tinggal diam, tetapi dia turun tangan, dia bertindak. 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi berkat yang mencukupkan 5.000 orang. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus mendapati 5.000 orang ini sedang lapar, membutuhkan makan, maka Tuhan Yesus mengatur supaya semuanya itu tertib, yaitu duduk berkelompok, 50 orang sekelompok, dan itu duduk berkelompok-kelompok. Artinya Tuhan Yesus ketika membuat mukjizat itu di dalam konteks supaya semua itu berjalan dengan baik, dengan tertib. Tuhan Yesus tidak sembarangan. Tuhan Yesus mengatur supaya semuanya dapat begitu. Keluarga damai, biarlah ini juga boleh memberikan kepada kita
satu kerinduan ketika Tuhan akan menolong kita. Tuhan juga mau hidup kita menjadi tertib. Hidup kita ini menjadi lebih baik. Dan kita tidak mementingkan diri sendiri, mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Maka itu yang keempat, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga damai, luar biasa. 5 roti dan 2 ikan ini bisa mencukupi makan sampai kenyang 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Jadi ini bisa lebih, 5.000 lebih. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memberkati sampai sisa. Dan di sini ditulis, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kenyang di sini artinya puas. Sudah tidak cukup lagi itu perut. Sudah cukup kenyang. Dan ketika seseorang itu kenyang, maka pikirannya itu bisa tenang. Perasaannya juga bisa lega. Jadi kalau Tuhan Yesus sedang berbicara, 5.000 orang ini kenyang, mereka bisa fokus, mereka bisa konsentrasi, mereka bisa tertuju hanya kepada Yesus. Perut mereka sudah kenyang. Keluarga damai. Dan di sini dikatakan, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Keluarga damai, ada seorang teolog yang bernama Albert Barnes. Dia menafsirkan bahwa sisa 12 bakul ini itu untuk 12 murid. Jadi artinya, para murid itu juga mendapatkan berkat lebih. Para rasul ini mendapatkan berkat lebih daripada Tuhan. Dan ini mengingatkan kepada kita peristiwa Eksodus. Bangsa Mesir yang keluar dari Mesir, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, itu di tengah padang gurun diberi makan oleh Tuhan. Diberi makan oleh Tuhan. Luar biasa. Maka itu biarlah melalui peristiwa Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan ini memberi makan kenyang 5.000 orang laki-laki. Itu menjadi berkat bagi kita. Biarlah hidup kita ketika percaya di dalam Kristus. Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Dan Tuhan akan turun tangan di dalam segala keadaan yang kita alami. Dan Tuhan menghendaki supaya hidup kita ini menjadi lebih baik. Dan Tuhan akan memberkati kita. Sampai kita ini sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Biarlah di dalam masa Prapaskah ini kami disiapkan hati kami. Ketika nantinya kami menyongsong Paskah, di mana kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan melalui kebangkitan Kristus, itu menegaskan kepada kami bahwa sungguh Tuhan Yesus berkuasa atas segala keadaan. Maka pada saat ini ketika kami pribadi lepas pribadi di tengah segala keadaan kami yang dalam pergumulan apapun itu, biarlah kami percaya Tuhan Yesus mengerti akan kebutuhan kami. Tuhan Yesus turun tangan untuk menopang dan menolong kami. Dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala keadaan memelihara hidup kita masing-masing. Amin.